Wah, kau sudah keluar dari pengasingan. Ada apa, ayah? Ayo, ikut ayah keluar sebentar. Keluar, kita mau kemana? Kita akan melihat tempat di mana kau akan berkuasa kelak. Kultivator tingkat kondensasi Qi dan manusia biasa yang berjalan di jalanan yang sama. Namun, terasa seperti dua dunia yang benar-benar berbeda. Jalan di depan itu namanya Gang Jimat Harimau. Markas penjaga ada di sana. Paman pertamamu dulu sering ke sana untuk mengambil misi buronan. Bangunan bertingkat 3 di sebelah kiri itu adalah toko milik keluarga Chen. Mereka menjual senjata spiritual. Harganya sangat mahal, kita tidak akan mampu membelinya. Kalau belok ke kanan, itu toko obat spiritual. Di kota ini, hanya ada 2 toko itu. Dan pemiliknya, bermarga Zhou. Tingkat 5 latihan Qi, tapi pemarah sekali. Di sebelah sana itu keluarga Luo. Keluarga Luo adalah satu-satunya keluarga di tahap pembentukan pondasi di kota Changyun. Tuan Besar Luo Hongyuan berada di tingkat 2 pembentukan pondasi di seluruh kota Changyun. Dialah yang berkuasa. Lalu, bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga kita setara dengan keluarga Chen. Sama-sama keluarga tingkat latihan Qi. Tapi akar keluarga Chen lebih kuat dari kita. Leluhur keluarga Chen, Chen Xuanzhen, sudah mencapai tingkat 8 latihan Qi. Dia punya 3 putra dan 1 cucu. Semuanya sudah berada di alam latihan Qi. Namun, ayahmu dan paman Luomu adalah saudara sehidup semati. Kalau benar-benar bicara soal koneksi, posisi keluarga kita jauh lebih dihormati daripada keluarga Chen. Koneksi ya koneksi, tapi kekuatan tetaplah kekuatan. Keluarga Luo ada di tahap pembentukan pondasi. Keluarga Chen ada di tingkat menengah ke atas latihan Qi. Dan keluarga Lu kita berada di posisi paling bawah. Rantai makanan ini sudah sangat jelas, kan? Ayo beri salam, Xiao Sheng. Sapa dia, ini kakak seperguruan ayahmu dulu, Paman Shao Hua. Halo, Paman Shao. Oh, jadi ini Lu Sheng. Anak yang baik, kelihatannya sangat bersemangat. Ayo, masuklah. Ini sedikit hadiah pertemuan untukmu. Terima kasih, Paman Shao. Yaner sudah diculik selama 5 hari. Mereka minta tebusan 50 batu spiritual. Katanya harus diantar ke hutan pinus hitam, 30 mil di luar kota. Kamu sudah berhasil kumpulkan berapa? 47 keping. Aku sudah meminjam ke semua orang yang bisa kupinjami. Aku bahkan harus berutang di apotek keluarga Chen. Sebagai gantinya, aku harus jadi penguji obat mereka selama 1 tahun. Tapi masih kurang 3 keping. Kalau aku jual pekarangan ini, uangnya pasti cukup. Tapi aku takut. Mereka ambil uangnya, malah tidak mau melepaskannya. Aku cuma punya satu-satunya putri ini. Sebenarnya, kelompok macam apa mereka itu? Kelompok perampok liar di luar kota. Pemimpin mereka bernama Zhao Tai. Dia berada di tingkat Houtian puncak. Tapi karena usianya sudah tua, energi vitalnya mulai melemah. Dia membawa sekitar 7 atau 8 anak buah. Yang paling kuat di antara mereka cuma di tingkat Houtian ke-6. Baiklah, aku terima pekerjaan ini. Dasar orang-orang jahat. Setelah urusan ini selesai, 50 batu spiritual ini jadi milikmu. Jangan buru-buru berterima kasih. Tapi, aku punya satu syarat. Anakku harus ikut bersamamu. Apa? Lu Sheng baru berumur 7 tahun. Itu bukan urusanmu. Sheng kecil, ayo jalan. Kita mau kemana? Ada orang di balik 3 pohon pinus tua itu. Ada 2 orang.
Satu bersembunyi di balik pohon pinus sebelah kiri, dan satu lagi di semak-semak sebelah kanan. Fluktuasi energi mereka menunjukkan tingkat Houtian kelima dan ketiga. Mereka adalah penjaga rahasia. Aku sengaja menyembunyikan energi sejatiku, agar kewaspadaan mereka sekarang hilang. Hahaha. Yaner. Serahkan bayarannya, dan orang ini kulepaskan. Tuan Sao, aturannya kita ubah sedikit. Serahkan batu spiritualnya padaku dulu. Setelah kuperiksa jumlahnya, anak ini jadi milikmu. Tidak bisa, kita menukarnya bersamaan. Biarkan Yaner berjalan kemari, lalu aku akan mendorong batu spiritual ini ke arahmu. Kalau tidak, akan kuhancurkan batu spiritual ini sampai berkeping-keping, biar tidak ada satupun yang mendapatkannya. Bagaimana? Sepakat? Ayah. Kemarilah, nak. Jalan pelan-pelan. Energi vitalnya yang tenang, tiba-tiba terkumpul dan menguat. Itu tanda dia akan menyerang. Hia. Bagaimana? Anggap ini sebagai pelajaran untukmu. Hahaha, kalau begitu, lain kali jangan terlalu gegabah saat bertindak. Lu Seng, terima kasih. Sama-sama. Paman Sang, tolong ambil kembali batu spiritual itu. Batunya ada di balik pakaian Zhao Tai. Mari kita urus orangnya dulu. Sesuai kesepakatan, setelah semuanya selesai, 50 batu spiritual ini adalah milikmu. Aku berhutang pada toko obat keluarga Chen. Demi 40 batu spiritual, aku harus menjadi penguji obat. Penguji obat selama 1 tahun. Menguji pil obat yang belum teruji khasiatnya untuk toko obat keluarga Chen. Kalau efek obatnya ringan, aku tidak akan mati. Tapi kalau efeknya keras, beruntung jika aku hanya berakhir cacat separuh. Kalau sedang sial, nyawaku langsung melayang. 40 batu spiritual setahun. Itu adalah harga untuk menukar nyawa. Halaman rumah sudah kujual demi mengumpulkan uang tebusan. Sekarang, kami tidak punya tempat tinggal. Yaner tahun ini berumur 9 tahun. Selama aku pergi menjadi penguji obat, aku titipkan dia di rumahmu. Sudahlah, jangan bicara yang macam-macam denganku. Gadis kecil sepertinya bisa makan seberapa banyak, sih. Biar aku saja yang merawatnya. Biarkan dia menjadi pelayan di rumahmu saja. Dia tidak boleh numpang makan dan tidur secara gratis. Pelayan? Keluarga mana yang tega menjadikan anak umur 9 tahun sebagai pelayan? Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Tinggalkan saja anak ini di sini. Pergilah lunasi hutangmu dengan tenang. Kenapa kau harus sungkan begitu kepadaku? Kalau kau benar-benar merasa tidak enak hati, traktir aku minum-minum enak saat kau pulang, setelah hutangmu lunas nanti. Kalian sudah dengar semuanya, kan? Ya, Tuan Muda. Mulai sekarang, Yaner akan tinggal di pelataran yang sama dengan Anda. Tolong jaga dia baik-baik. Gadis kecil ini baru saja melewati penderitaan berat. Jangan sampai kalian menakutinya. Paman ketiga tidak menutupi kekurangan pil obat untuk ayah. Dan kita juga tidak punya simpanan tersisa. Kelak, kau akan membutuhkannya untuk menembus ranah spiritual. Dia tidak tidur, cuma pura-pura saja. Besok, aku akan mulai bertapa. Ambang batas menuju ranah spiritual. Sudah berhasil aku sentuh.
Orang biasa yang mencoba menembus batasan, meridian jantungnya tidak akan kuat menahan tekanan balik, dan mereka harus berhenti untuk beristirahat. Tapi, aku tidak perlu melakukannya. Nak, ayo makan buburnya. Ah, Tuan Muda Long. Tuan Muda Long. Kamu siapa? Kenapa jongkok di sini? Apa kamu tidak kedinginan? Tidak dingin. Mau makan? Ini enak sekali loh, ibuku yang masak. Ambillah. Enak, kan? Sini, biar aku kasih tahu. Ya, di rumahku masih ada kue bunga osmanthus, rasanya jauh lebih enak dari ini. Kok kamu menangis? Nggak enak, ya? Enak kok. Kalau begitu jangan menangis lagi, ya. Nanti, setiap kali aku ke sini, pasti kubawakan untukmu. Siapa namamu? Luo Susu. Kalau kamu, Sao Yaner. Wah, nama Sao Yaner bagus sekali. Ayo, ayo, ayo. Kuajak kamu melihat pohon besar di kediaman keluarga Lu. Pohonnya besar sekali, loh. Pusatkan tenaga terakhir. Sekarang saatnya, tembuslah. Ah, panas sekali. Kamu merasa udaranya jadi panas, enggak? Itu ranah bawaan, jangan ganggu dia. Akar spiritual.